Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita dipermudah kembali di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah hujan yang penuh berkah. Kita berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah pula, dan kita akan melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama tentang zikir ketika menjelang tidur dari bab 249 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu setelah itu kita akan lanjut dengan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tentang perihal solat dari kitab solat, yaitu tentang syarat solat menutup aurat. Baik, kali ini kita akan lihat masih zikir sebelum tidur, dan kita akan lihat praktek yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah penuh manfaat, yaitu ada bacaan dan amalia yang lainnya. Di sini kita sebut ada 3 praktek yang nanti bisa dilakukan. Monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar bab 249, zikir ketika menjelang tidur. 3 praktik sebelum tidur penuh manfaat. Hadis nomor 1462. Wa 'anil Bara' ibni 'Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma ittaji' ala shiqqikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta ala fitrati waj'alhunna akhira ma taqul. Muttafaqun alaih. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah bersiap tidur, berwudulah seperti wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Lalu ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa wafattu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Maka jika engkau mati pada malam ini, engkau mati dalam keadaan fitrah, tauhid, iman dan Islam. Jadikan pula kalimat tersebut sebagai akhir perkataanmu. Muttafaqun alaih. Baik, kita lihat dari hadis ini dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, lantas engkau berwudu dengan air wudu untuk salat. Berarti amalan pertama datangi tempat tidur terus wudu.
lalu tadi mau ke tempat tidur, sebelumnya wudu, terus summat taji. Kemudian engkau berbaring ala syikkil aiman. Berbaring pada sisi kanan. Itu amalan yang kedua. Terus membaca, lalu bacalah bacaan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajahtu wajhiya ilaik wa fawattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasuli wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta alal fitrah. Dikatakan bacaan tadi lengkap seperti arti yang dibaca, sudah dibaca tadi. Jika engkau mati setelah membaca bacaan tadi, maka engkau mati di atas fitrah. Wajalhunna akhira matakul, dan jadikanlah bacaan tersebut akhir yang engkau ucapkan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat faedah hadisnya. Faedah hadis yang pertama, hendaklah setiap orang yang mau tidur melakukan adab-adab seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu berwudu seperti wudu untuk sholat, berbaring di atas tubuh yang kanan, lalu membaca doa yang disebutkan. Baik, 3 amalan tadi. Berwudu seperti wudu untuk sholat. Terus yang kedua, berbaring di atas tubuh yang kanan, berbaring di sisi kanan. Lalu yang ketiga, membaca doa yang disebutkan. Ya, seperti yang panjangnya seperti itu. Berarti ada beberapa bacaan sudah kita pelajari termasuk bacaan ini. Seperti disebutkan kemarin, andai kita milih cuma satu saja, maka sudah mengamalkan amalia sebelum kita tidur. Atau kalau kita cuma milih ini saja boleh. Ya, atau milih doa misalnya ya dengan bismika Allahumma amutu wa ahya seperti disebutkan kemarin juga boleh. Atau cuma membaca salah satu dari surat-surat yang dianjurkan, misalnya ayat kursi atau al-ikhlas, al-falak, an-nas sambil ditiupkan di tangan kemudian diusap ke badan juga boleh. Namun kalau mau baca semuanya ya itu lebih afdol. Coba kita lihat tadi itu 3 amalan. Maka dianjurkan sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Termasuk juga bagi yang dalam keadaan junub sebelum tidur, maka dianjurkan juga dia itu berwudu untuk meringankan junubnya atau hadasnya. Namun bukan menghapuskan, cuma meringankan saja. Namun yang para ulama tidak anjurkan bagi wanita haid. Darah haidnya masih mengalir. Apakah ada anjuran bagi wanita haid sebelum tidur juga untuk berwudu? Wallahu a'lam, sebagaimana disyaratkan oleh Imam Nawawi, tidak dianjurkan dikarenakan darah haid itu masih ada. Mau dia wudu 1000 kali pun atau mandi 1000 kali pun, dengan wudu tidak meringankan hadasnya tadi karena darahnya masih ada. Dengan dia mandi berulang kali pun tidak menghapus hadasnya. Maka tidak dianjurkan untuk wanita haid tadi. Nah, terus kita lihat faedah yang kedua. Faedah yang kedua, kita diperintahkan menyerahkan diri, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena yang melindungi dan menyelamatkan kita hanyalah Allah. Di sini tanda manusia mesti pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Artinya tawakal, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusannya. Rukun tawakal ada 2, yaitu 1, melakukan sebab. 2, pasrah kepada Allah. Salah satu dilakukan, tidak melakukan yang lainnya, maka tidak disebut tawakal. Harus lakukan dua-duanya. Dia cari sebab, kemudian tidak mau pasrah kepada Allah, cuma menyandarkan pada dirinya sendiri, tidak tawakal. Atau dia tidak lakukan sebab, cuma pasrah aja. Sudahlah, yang penting saya sudah. Ya, yang penting saya doa saja pada Allah. Tidak kerja, tidak cari usaha. Dia cuma nongkrong saja misalnya di masjid itu zikir saja. Kenapa zikir terus Pak? Enggak kerja, biar nanti Allah turunkan rezeki dari langit. Atau ada misalnya seorang ikhwan,
nggak punya pekerjaan apa-apa, terus mau melamar seorang akhwat misalnya. Kamu sudah kerja apa belum? Sudah, saya pasrah saja pada Allah. Iya, pasrah juga ditolak kamu. Harus ada sebab. Sebab dilakukan terus dia pasrah pada Allah. Rukun itu, rukun tawakal. Pilih salah satu saya nggak bisa. Imam Ahmad pernah melihat ada orang yang cuma nongkrong-nongkrong di masjid, zikir saja dia di masjid terus. Terus Imam Ahmad balik nanya, terus kamu usahanya bagaimana? Saya pasrahkan saja pada Allah. Allah nanti berikan saya rezeki. Kemudian Imam Ahmad menimpali dia, memang dasar kamu itu orang malas. Cuma menggantungkan rezekimu pada orang lain. Orang lain yang kerja kasih kamu makan. Karena dia makan dari mana coba? Kalau cuma pasrah saja. Karena orang kasihan kan lihat dia, itu bapak itu nongkrong di masjid terus zikir, sudah ada makanan kasih ke dia. Berarti bergantung pada manusia, bergantung pada orang lain. Makanya dua tadi itu jadi rukun ketika seorang itu bertawakal. Nah di sini disebutkan, ya kita pasrah, namanya tawakal di sini. Tadi disebutkan pada kalimat, ya wa fawattu amri ilaik. Aku sandarkan urusanku kepadamu. Amri berarti urusan di sini. Ini mudhaf. Disandarkan kepada dhamir ya di sini. Urusanku, umum, urusan apapun. Mau ujian, mau tes CPNS, mau tadi lamar akhwat misalnya. Antum pasrahkan kan semuanya pada Allah. Allah yang nanti yang mudahkan. Kalau ditolak ya sudah. Kalau ditolak sama akhwat gimana? Cari lagi yang lain. Jangan cengeng. Laki-laki kok cengeng cuma karena perempuan aja. Kayak ceritanya siapa? Si Ma'is, Mughis dan Barirah. Ya, ketika Barirah itu putuskan si Mughis dikarenakan dia sudah merdeka. Kan pilihan kalau seorang budak itu sudah merdeka dan dia punya pasangan dulu ketika jadi budak, maka dia punya pilihan. Yang pertama, mau lanjut dengan si budak ini berarti tetap hubungannya lanjut, atau dia memilih sudah, karena sudah merdeka kita pisah saja. Bariro saking pedenya dan percaya diri, dia katakan sudah sekarang Mughis, kita sekarang selesai, pisah dengan si Mughis. Maka di kota Madinah Mughis setiap harinya itu nangis-nangis merengek-rengek kepada Bariro. Ketemu Bariro dia kejar-kejar di belakang, Bariro ayolah kita kembali. Cengeng, kayak nggak ada perempuan lain saja si Mughis tadi. Kamu kayak gitu juga. Nggak ada mental kamu itu. Pasrahkan pada Allah. Tolak ya sudah. Kayak nggak ada yang lain. Muawiyah ketika itu cuma alasannya dia itu ditolak oleh seorang janda. Janda ini memang dikejar-kejar karena ketika itu ngantri setelah dia itu lewati masa iddahnya, diantri oleh 3 laki-laki. Abu Jaham, kemudian Muawiyah, kemudian Usamah. Yang pertama dilakukan, kata Nabi SAW, wahai Fatimah binti Qais, kalau kamu sudah selesai masa iddahmu, datang kepadaku. Nanti apa yang kamu ingin tanyakan atau ada saran seperti itu, nanti laporkan kepadaku. Maka selesai masa iddahnya, dilaporkan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, 3 orang ini mau lamar saya. Ini janda luar biasa itu kan. 3 orang mau lamar saya. Siapa? Abu Jaham, Muawiyah, kemudian Usamah. Nah, maka Nabi SAW itu berikan saran masing-masing. Abu Jaham, kamu tahu dia tidak pernah lepas dari tongkatnya, sering mukul istri di antara tafsirannya. Isyarat, sudah kamu jangan dengan Abu Jaham. Terus Muawiyah, Nabi SAW katakan Muawiyah modalnya ada, ganteng, cakep, Masya Allah. Ya, antum modal ini juga bisa. Namun coba lihat kata Nabi SAW, Muawiyah itu so'lukun la malalahu. Muawiyah itu kere, gak punya apa-apa. Kamu janda, mintanya macam-macam. Iya kan? Nah, nggak usah aja sama si Muawiyah. Muawiyah mau kasih kamu hidup apa? Terus akhirnya diberikan saran dengan Usamah. Wah, Muawiyah di delete ya, di cancel. Ya, terus ujung-ujungnya pada Usamah. Ketika dengan Usamah, Muawiyah merasa bahwasanya wah saya ini masih lumayan, masa saya dapat dengan Usamah. Usamah mohon maaf hitam. Beda dengan bapaknya. Maka ketika Fatimah ini janda kembang ini ditawarkan dengan Usamah, maka dia langsung berujar, saya dengan Usamah. Emangnya nggak ada yang lain gitu. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada Fatimah binti Qais, sudahlah kamu dengan Usama saja manut pada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dia menjatuhkan pilihan pada siapa? Usama. Dalam cerita disebutkan setelah mengikuti apa saran dari Nabi SAW, Muawiyah tadi si siapa? Fatimah dengan Usama jadi pengantin yang berbahagia. Pelajarannya apa? Kalau ditolak juga karena miskin, cari yang lain juga. Muawiyah solehnya ada. Si Muawiyah juga tampangnya gimana? Usama kalah. Namun ditolak gitu. Dikarenakan dia minta saran pada Nabi SAW. Ya, jadi dalam urusan pasrahkan pada Allah. Jangan pasarkan pada diri sendiri. Dua rukun tawakal tadi itu dipenuhi. Terus yang ketiga. Faedah yang ketiga, siapa yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan beri kecukupan. Seperti firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Jadi jangan sandarkan pada diri sendiri, walaupun antum pintar, IQ-nya tinggi, lulusan terbaik, pasrahkan pada Allah untuk hal rizki, untuk hal yang lainnya, segala macam urusan. Gak bisa kita pasrahkan pada atau sandarkan pada diri kita sendiri. Sandarkan pada Allah. Allah yang mudahkan itu, Allah yang berikan kecukupan. Kita sandarkan pada diri kita sendiri, diri kita itu lemah. Yang Ghani, yang beri kecukupan, yang maha segalanya adalah Allah. Kita bersandar kepada diri kita sendiri yang lemah, ya jadi tambah lemah, urusan gak mudah. Namun kalau kita sandarkan pada Allah, wah Allah itu Ghani, berikan kecukupan pada kita. Terus yang keempat. Yang keempat, manusia dalam beribadah hendaklah menghimpun rohbah atau rasa harap dan rohbah atau rasa takut. Tadi disebutkan rohbatan wa rohbatan, yaitu rasa harap dan rasa takut. Penuh harapan, namun dia juga penuh cemas. Di sini jadi pelajaran kalau kita ibadah dua hal ini ada, termasuk juga dalam doa, termasuk juga dalam sholat kita. Kita harap supaya amalan tadi dapat ganjaran dari Allah. Kemudian kita khawatir, jangan-jangan saya lakukan ini tidak ikhlas, sehingga khawatir juga amalan ini tidak diterima. Dua ini dihimpun ketika beribadah. Tidak boleh cuma pada salah satunya saja. Kalau kita cuma pada rasa harapnya, saya tidak punya rasa takut, harap saja yang dikumpulkan di situ, maka orang yang jadi ahli maksiat cuma harap ampunan Allah saja. Maka dia akan bermaksiat, kemudian minta ampun lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi. Kalau rasa takut yang dihimpun saja, maka seseorang itu akan punya rasa takut yang luar biasa, sehingga putus asa dari rahmat Allah. Saya beramal sia-sia saja menurut dia. Saya mau sholat, ngapain Allah tidak akan mengampuni saya. Karena dia terlalu menghimpun rasa takut situ yang luar biasa, rasa cemas yang luar biasa, rasa khawatir yang luar biasa. Maka dua ini harus ada, rokbatan wa rohbatan. Bahasa lainnya roja wal khauf. Roja itu harap, khauf itu takut. Dua ini harus ada, tidak bisa salah satunya saja. Terus yang kelima. Faedah yang kelima, kita diperintahkan untuk meyakini dan mengimani kitab dan membenarkan Rasul yang membawa kitab tersebut. Kita diperintahkan mengimani kitab, yaitu Al-Quran. Kemudian kita mengimani Rasul yang bawa kitab tadi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang bawa Al-Quran. Ini bagian dari bentuk keimanan dalam rukun iman. Rukun iman yang ada, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Situ sebutkan ada kutub, ada rasul. Engkau beriman kepada Allah, terus engkau beriman kepada malaikat, terus engkau beriman kepada kitab, terus engkau beriman kepada rasul. Maka ini bagian dari rukun iman. Rukun iman ini tidak ada, maka iman seorang itu jadi cacat. Dia tidak meyakini kitab, dia tidak meyakini rasul, imannya jadi cacat. Dapat membuat dia itu murtad, keluar dari Islam. Dia ingkari kitab ini enggak benar, Al-Quran ini tidak benar, cacat itu imannya, rusak imannya, bahkan batal keislamannya. Dia tidak mengimani Rasul Muhammad SAW yang bawa kitab ini Rasul enggak benar, bawa kitab ini enggak benar. Maka mengingkari seperti itu membuat Islamnya batal. Maka harus diyakini tentang kitab dan tentang Rasul tadi. Terus yang keenam. Yang keenam, membaca bacaan ini punya keutamaan
jika meninggal dunia dalam keadaan meyakini bacaan tersebut, maka akan mati di atas fitrah, tauhid, iman dan Islam. Di sini ada kalimat dia baca sambil meyakini. Karena kalau cuma dalam ucapan saja seakan-akan percuma. Ketika seseorang cuma baca saja, terus kalimat selanjutnya dia mati di atas fitrah. Gimana mati di atas fitrah? Sedangkan dia tidak meyakini kalimat tersebut. Maka ketika dia baca, kita itu baca ya kalimat Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik. Ya. Maka keyakinannya kita itu pasrahkan semua pada Allah. Terus seterusnya sampai bacaan ini selesai, itu dipahami. Makin diyakini maka punya peluang mati di atas fitrah tadi. Kalau dia meninggal dunia ya setelah sebelumnya itu membaca bacaan tersebut. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, hendaklah berpegang pada lafaz seperti yang disebutkan dalam hadis, itu lebih utama. Nah, tadi lafaznya perhatikan di kalimat terakhir, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Saya akan sebutkan dari riwayat di sini tentang Al-Bara bin Azib yang ketika itu dia ulang bacaannya. Coba lihat. Dalam kelanjutan hadis ini, Al-Bara bin Azib menyebutkan faradatuha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma balaghtu amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu wa rasulika qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Aku mengulangi bacaan tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai pada kalimat amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku lanjutkan dengan wa rasulika. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan harusnya wa nabiyyika alladzi arsalta. Baik. Kalimatnya kalau dalam bacaan tadi amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Lanjutannya wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dengan nabimu yang engkau utus. Namun si Al-Bara bin Azib itu baca bukan wa bi nabiyyika, namun dia baca wa bi rasulikal ladzi arsalta. Karena kan cocok. Ya, wa rasulikal ladzi arsalta. Karena kan cocok. Rasul dengan arsalta kan cocok ini kalimatnya. Namun Rasulullah SAW tegur. Bara, tidak seperti itu. Harusnya bacalah wa nabiyyikal ladzi arsalta atau wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Coba cuma dalam beda kalimat saja. Maknanya sama enggak? Sama. Kata Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, beliau katakan kita memegang lafaz hadis tadi, riwayat yang ada, kita amalkan seperti itu lebih afdal daripada kita ubah kalimatnya. Contohnya di sini Nabi SAW tegur ini. Enggak, kamu tadi itu baca wa rasulika ganti wa nabiyyika. Karena saya ajarkan kamu wa nabiyyika, maksud Rasul SAW. Maka gini, pelajarannya di sini, kalau kita dapatkan lafaz dalam doa, dalam zikir, amalkan apa adanya saya seperti itu. Nggak usah diubah-ubah dulu. Contoh misalnya, ini sebagai kritikan. Kalau dalam lafaz tahiyat, setelah itu kita baca sholawat, situ kan tidak ada kalimat sayyidina. Ya. Walaupun maksud antum baik, saya kan ingin muliakan Rasul. Rasul itu sayyid kami. Iya betul, itu Rasul sayyid kami. Namun dalam riwayat hadis itu tidak ada dengan kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada. Yang ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang ada tanpa sayyidina. Pelajarannya sama di sini. Ini cuma ubah tadi, ubah teks saja. Tadi pertama wa bi nabiyyika atau nabiyyika, terus diubah jadi apa? Wa rasulika. Dikritik oleh Nabi SAW. Tadi saya ajarkan wa nabiyyika alladzi arsalta. Baca kayak gitu. Maka sama dengan tadi. Kalau tidak ada lafaz tersebut, tidak Nabi SAW ajarkan, jangan maksud kamu yang baik, kemudian tambahkan itu, padahal tidak disuruh tambah di situ. Sampai ada dalil untuk nambah kalimat tadi. Kalau tidak ada dalil maka jangan ditambah. Sama juga dengan doa atau lafaz setelah azan, doa setelah azan.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan. Kan sebagainya tambah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Enggak ada lafaz sayyidina di situ. Maka jangan ubah-ubah. Berpegang pada tekstual lebih afdol daripada kita mengubah kalimatnya. Ya, ini contoh yang dilakukan oleh Al-Bara. Saya dikritik oleh Nabi SAW langsung di tempat. Dia nggak pulang dulu kemudian Nabi SAW tegur dia gitu, enggak, langsung di tempat. Maka kita nggak nambah dulu. Ya, sederhana sekali kita itu beribadah. Maka kalau mau berselawat ya sudah pakai standar Nabi SAW saja. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang ngajarkan seperti itu, sudah amalkan saja apa adanya. Kalau memang dia punya lafaz-lafaz yang berbeda, ya kamu pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Namun kalau tidak ada tambahan tersebut, jangan ditambah-tambah, jangan diubah-ubah. Seandainya mau pakai sayyidina juga, harusnya lafaz azan juga pakai sayyidina juga ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak adil dong, betul nggak? Fatal itu kalau kamu tambah sayyidina di situ. Lafaz azan nggak ada. Maka kalau ini tidak ada, maka berlakukan juga ketika baca doa setelah azannya. Kalau mempraktekkan seragam, praktekkan juga dong ketika azan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Wah, itu warga demo kamu langsung. Karena menyelisih itu. Kenapa sederhana kayak gini azan itu tidak kamu nambah, terus di tahiyat terus ditambah? Kan nggak adil. Sama-sama ingin muliakan Nabi SAW. Maka tidak selamanya itu niatannya baik, kemudian membenarkan syariat yang ada. Kalau Nabi SAW tidak ajarkan, ya kita nggak ikuti. Sederhana tadi, dikritik di tempat si Bara' bin Azib. Enggak, la. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Langsung ketika itu dia terima. Oh iya ya, berarti enggak diubah ini. Sudahlah, saya amalkan apa adanya dari Nabi SAW. Nah, itu tadi tambahan dalam riwayat Bukhari ada dalam riwayat Muslim juga. Baik, itu yang dibahas dari Riyadhus Shalihin kitab Al-Azkar. Masih ada lagi tersisa 2 hadis kitab Al-Azkar. Nanti akan ditutup dengan 2 hadis tentang doa menjelang tidur. Setelah itu baru masuk ke dalam kitab Ad-Da'wat, yaitu tentang doa-doa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi pada esok hari. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita tambahan ilmu dan terus istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.